I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boob. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue dong bro. Iya. Kenapa emang putus ya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngendus. Kenapa kabar teman-teman semua? Buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin bersama Aldi Jadong, ya lu boleh dengerin dulu. Dan hari ini gue bersama seseorang wanita yang sayang sekali tidak bisa disebutkan namanya karena sangat amat beresiko ya. Iya, jadi panggil aja Cinta gitu. Oke, gue panggil lu Cinta. Boleh. Halo Cinta. Iya. Cerita sedikit kali ya. Jadi belum lama di DM gue itu ada si Cinta ini nge-DM gue, bilang kayak gue mau dong cerita tentang dunia malam per FWB-an ini. Terus gue kepo dong, gue bilang ke tim gue kayak cobalah nih hubungin gitu nih followers gue gitu loh. Emang ada cerita apa sih gitu kan. Ya udahlah. Dan sekarang orangnya sudah hadir di tengah-tengah kita ini Cinta. Halo. Iya. Lo kerja sebagai apa nih? Saat ini sih gue kerja di nightclub. Oh oke. Iya. Ya nggak boleh sebut nama lah ya. Iya, jadi sebutlah nightclub aja. Nightclub di Jakarta. Karena nightclub tuh banyak ya. Emang lo udah lama nyemplung di sana atau gimana? Dibilang lama sih enggak, cuma karena sebelumnya itu gue jadi tamu aja. Jadi sedikit tahu aja sih tentang nightclub. Emang apa yang buat lo kayak mau kerja di tempat malam gitu? Emang pasti kan, ya gue nggak tahu ya. Apakah lo nocturnal people kah atau gimana? Atau emang seneng kerja di vibing yang seru dan fun gitu atau gimana? Yang pasti sih nomor satu sih buat cewek ya cuan ya. Saya kayak nggak bisa bohong sih, kadang gaya hidup juga. Oke. Gue itu tadinya kerja di tempat yang benar-benar bikin targetnya ada dan bikin pusing gitu loh. Sebutlah gue kerja sebenarnya jadi bankers. Jadi udah kebayang kan lah gimana pusingnya, targetnya. Iya, gue paham. Jadi pada akhirnya kayak ya udahlah. Tapi di nightclub tuh termasuk cuan juga atau gimana sih? Apa sih yang bikin cuan tuh kayak kenapa ya? Buat cuan itu di situ gampang banget. Orang mabok itu tuh buat gue gampang banget diolah uangnya. Kayak kita servis aja nih yang bagus, kita modusin dikit lah, bilang Koko tuh tamu aku yang paling baik gitu contohnya. Kita flirting dikit-dikit. Iya. Kayak gitu. Terus kadang kalau dia sendiri ya tanya aja, Koko sih sendiri, terus saya pegang aja tangannya, ntar juga luluh gitu. Kalau tamu udah deket sama kita, jadi apa aja jadi uang. Bisa jadi royal ya. Betul. Ya, kerja emang untuk cari duit. Iya, nyari duit dapat have fun-nya juga. Enaknya di nightclub itu tuh kayak gitu. Iya. Tapi emang secara basic untuk service sendiri emang dari perusahaan tuh emang harus kayak gitu juga gak sih atau gimana? Iya, harus excellent service sih sebetulnya. Jadi gimana ya, namanya tamu itu tuh ya kita perlakuin dia itu treats dia kayak raja aja gitu. Kayak kalau bisa semua kita kerjain, dia nerima have fun-nya aja gitu. Iya. Tapi so far nightclub tuh nggak identik dengan hal-hal yang berbau dengan ya tempat nakal, tempat dugem, bungkus-bungkusan, bawa selingkuhan. Lo ada pengalaman apa? Awalnya sih gue itu orang yang sangat positive thinking. Kayak ngelihat orang nih udah nikah selingkuh, kata gue gini, gak mungkin dia pasti sayang sama istrinya, masa iya sih selingkuh. Gue sampai pernah mikir, masa iya sih seorang yang terlihat alim itu selingkuh gitu loh. Oh ada. Bapak gue soalnya. Anjing. Gue ngeliat bapak gue sholat mulu, wah selingkuh. Ya udahlah, oke lah, terserah lo pak gitu. Ini serius. Serius. Nah, gue tuh benci banget sama perselingkuhan. Oke, kenapa emang? Gue dulu itu pas masih kerja kantoran ini dideketin cowok, dan cowok itu ternyata punya cewek dong. Dan gue gak terima, kayak maksud lo apa gitu deketin gue buat jadi selingkuhan. Sedangkan gue jadi selingkuhan gak dapet apa-apa, sama aja wasting time dong. Akhirnya gue tuh dulu sering bikin hubungan orang berantem, kayak gue cepuin aja, ini nih kelakuan cowok lo seperti ini. Nah itu semua. Tapi kalau lo dikasih duit, lo diem atau cepuin juga? Dulu sih harga diri masih ada. Oke, kalau sekarang? Masih ada, cuma berkurang. Dulu nggak pernah dapet duit sih, cuma kayak diperhatiin dong. Ya udahlah, dia punya orang lain dan cuma nyakitin diri gue. Tapi biasanya oknum-oknum yang suka selingkuh ini emang orang-orang biasa kah, atau orang-orang instansi kah, pejabat kah, atau gimana? Lo ada pengalaman apa tuh? Kalau ranah pejabat itu ketinggian deh buat bocil kayak gue. Iya. Jadi jatuhnya lebih kayak ya yang terkenal di Twitter, halo dek, seperti apalah.
Anjing. Tapi jujur dulu fetish gue sama orang kayak gitu kak. Soalnya kayak gimana ya, Oh iya. wibawanya ada. Oh. Terus buat gengsi gak kalah lah, namanya kantoran. Gengsi-gengsi nih dijemput sama pacar. Oh pacar kamu dinas di sini gitu loh. Kan lumayan. Anjing. Jadi kayak oh ya udahlah, pride gue naik sedikit dengan pacaran sama orang kayak gini. Iya, tapi so far berarti emang ada beberapa orang-orang yang mempunyai fetish untuk kayak dekat dengan mereka ya. Betul, temen Walaupun gue gua- ketularan. Oh, Oke. Soalnya to be honest ya, gue sebagai cowok, ya ini preferensi berbeda aja. Gue untuk orang-orang oknum seperti itu yang kayak halo deh itu kadang kayak ih, apa sih? Freak ya? Gue ngerasa kayak gitu. Maksud gue kayak ya kenapa lu mau gimana ya lu mau deketin cewek tapi lu bawa instansi lu apa Iya, segala macam. betul. Terus gue kayak kenapa sih gitu lah. Kayak lu jadi halo dek, dunia itu punya lu, dunia seisinya punya lu. Iya, pokoknya kalau di jalan nggak kurang itu kayak itu ya. Itu kayak pride gitu loh, kayak iya nih gue ganteng benar, banget di benar. jalanan bangsat gitu. Iya. Tapi emang lu suka seperti kayak gitu ya, atau awalnya apa emang sampai sekarang pun masih atau Sekarang sih udah mikirnya ke yang ada uang aja sih. Kalau dapat halo deh setia ya udahlah jalanin aja kalau dapet. tapi kalau lu at least ketika kita ngomongin suatu relationship tuh pasti ada lu mencari sesuatu hubungan tuh adalah apa yang lu butuh kan. Betul. Apa yang bisa di-provide gitu. Contoh misalkan pasangan lo bisa nge-provide hidup lo, contoh ya. Ya betul. Terus biasanya hal-hal apa yang bisa lu provide untuk dia gitu kan? Gue tuh buat deket sama orang kayak gitu tuh udah lama ya. Mungkin hal yang bisa gue provide ke dia hal kecil aja sih. Kayak dia nih misalkan tolongin dong rekening aku blokir gitu. Itu hal kecil nih, ya udah aku tolongin. Dan aku sih sampai sekarang kadang kena tilang atau apa masih suka minta tolong gitu. Karena kayak ya minta tolong aja sih, kesalahannya kan kecil bukan kriminal gitu loh. Cuma kalau sekarang lebih mikir ke yang sayang sama akunya, terus sama berani royal gitu aja. Makan cinta itu nggak kenyang, sengsara. Iya, tapi berarti kalau misalkan makan cinta nggak sengsara, if dia cheating, you oke gitu. Enggak dong, kalau cheating tinggalin. Oh, tapi kalau misalkan dia jatuh miskin lu tinggal juga gak? Pernah sih gue ninggalin cowok jatuh miskin, jahat ya. Iya realistis. Iya, Dan berarti konsepsi percintaan lo tuh berarti sangat amat transaksional dong. rumit sih. Transaksional sih iya, cuma kalau ganteng masih gue maklumi lah. Cuma gimana ya, ya realistis aja sih. Iya, gue paham. Cuman ya it's okay lah, itu preferensi lah ya. Iya. Terus ada nggak klien dari nightclub yang bungkus lo atau om transfer ya gitu atau apa gitu? Oh itu sih sempet mau di tip, dia bilang Oke. aku tiping kamu ya, tapi kamu susul ke apartemen kayak gitu. Tapi aku gak mau diapa-apain, ngomong kayak gitu. So, ya udah datang aja dulu, aku pesenin Grab. Ih sumpah gak mau diapa-apain, aku nggak jualan di sini. Kayak mikir lumayan nih ditransfer, tapi pasti gue bakal dipakai nih gitu. Akhirnya ya udahlah, aku bilang aja, Kak maaf banget ya, aku di sini kerja bukan jual diri. Jadi kamu kalau mau yang lain aja gitu loh. Tapi udah ditransfer. Nggak ditransfer, dia tuh transfernya secara cuma-cuma. Kalau mau dipakai ya dikasih. Cuma saat itu tuh emang aku punya prinsip kerja tapi jangan sampai jual diri gitu aja sih. Soalnya kalau jual diri itu bakal jadi addicted buat diri kita loh kak. Kayak uang ngalir dengan cepet gitu loh. Pasti Karena nggak ada gampang uang. ya? Iya bener. Tapi pernah? Gak pernah. Oh, oke. Tapi ada nggak teman-teman yang pernah gitu? Oh ada. Ini lebih mengagetkan sih ceritanya. Iya. Aku ini punya teman, dia suka bilang sama aku, kenapa sih jadi cewek suka banget posting pakai Apa mau? disebut. Lu sering posting apa? Gini, lu tuh suka banget posting pakaian terbuka, hapus nggak kayak gitu. Ini Terus, siapa ini? Ini posisinya pacar lo, teman lo atau sahabat, Oh, sahabat. sahabat cewek. Terus dia bilang gini, emang kenapa sih terbuka bukan berarti jualan kali. Terus dia tuh orang yang menunjukkan dan sibuk branding kalau di diri dia ini cewek soleha, kerja di tempat malam tapi jadi cewek baik. Pokoknya dia tuh dengan sibuknya menunjukkan diri dia itu high value woman. Sampai suatu ketika aku ke kosan dia nginep dan dia di luar. Aku iseng nih, aduh kok pengen buka lemari, kenapa ini? Aku buka lah. Shock banget dong, anjir banyak banget baju cosplay, baju anime, Anjir. banyak sex toy, anjir. Jangan-jangan dia jualan di online gak sih?
kayaknya sih kalau udah punya baju-baju gitu biasanya dia jualan. Yang bikin aku heran itu, wah ternyata dia ini simpenan bos retail gitulah. Parahnya sih. itu sampai malsuin surat nikah. Itu kayak, wah gila lu parah banget. Lu ngejudge gue kayak lonte, tapi diri lo itu lebih parah. Dari situ gue nggak percaya yang namanya ada cewek baik-baik, udah gak percaya. Gak bisa nilai lagi dari covernya, gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Iya, gue paham bahwasanya kadang don't judge book by its cover ya. Jadi kayak kadang ya kita harus kenal orangnya. Iya harus pelajarin dulu sampai dalam. Iya, dalam mana? Ya tapi lu di nightclub tuh pasti ya dengan euforia yang ada, mabok segala macam, pasti ada lah yang kayak temen yang iseng atau rese. Lu pernah main sama temen kantor sendiri gak? Udah sih 3 orang. Anjing. Dengan divisi yang berbeda, tapi ya udahlah ya, dan terkenal satu cowok itu dia emang suka main sana sini. Jadi gas aja lah, ganteng juga kok, ganteng royal, why not gitu. Ya, gue kenal gak ya? Enggak sih, pasti gak kenal. Ya. Terus kalau misalkan gimana, ntar lu ceritanya gimana sih, kayak lu bisa main sama teman kantor tuh, gimmick modus-modus itu gimana Bang? Awalnya sih gue benci ya sama perselingkuhan, itu hal yang gue benci. Dia tuh flirting banget, kayak cewek goleran ke dia, meluk dia peluk balik, dia elus-elus, ngeliatnya ini cowok murahan banget sih gitu kan. Habis itu dia flirty, Rani makan yuk. Dih ngapain, ajak aja cewek lo. Terus sampai suatu ketika yang namanya buaya pasti kena lah jebakannya. Waktu itu ya udahlah gue ajakin. Emang buaya ngomong gimana buaya tuh? Ngedeketin secara halus sih. Kamu udah makan belum? Gitu. Aku isiin gopay ya, tapi aku males nih, cash aja buat kamu gitu. Ya udahlah aku kepancing. Ya aku juga sih yang ngajakin duluan. Aku bilang gini, daripada banyak basa-basi, selingkuh aja lah, ribet loh gitu. Dan lanjut dari selingkuhan, terus dia sempet kasihin, terus aku bilang ya udahlah namanya juga selingkuhan, ngapain pakai perasaan, jalanin aja, nggak usah banyak kasihan kayak gitu. Terus awalnya itu deal kalau kita itu nggak mau ada keterikatan atau kayak apa ya, istilahnya kayak transfer gitu loh, kayak lo harus hidupin gue. Awalnya enggak, setelah dijalanin sih happy ya, bahagia. Pas beberapa bulan kemudian ngerasa nih cowok ganjennya udah bukan batas wajar lagi. Ibaratnya tuh kontolnya tuh gatel banget. Ya jadi tersiksa sendiri dong. Ya udahlah udahin aja daripada kena karma juga nanti ke depannya. Habis itu begonya aku tuh setelah udahan sama dia bukannya tobat, malah lanjut part 2. Part 2-nya itu tuh sama cowok yang dilihat, wah ini alim nih, covernya alim, cuek, gue deketin dah, gue ajak living together kali ya gitu. Udah sempet mikir gitu kan. Terus pas dijalanin, wah brengsek juga nih orang, punya jablay lagi. Jadi kayak ya elah, udah gak ada cowok bener lagi di dunia ini. Gue bener sih kayak. Masa? Enggak sih, nggak tahu. bener jadi admin over TVB. Bener ya. Bisa tuh Iya. rahasia orang. Iya dong, seru dong. Karena banyak orang cerita. Jadi so far ya, itu yang kedua tuh. Ya. Yang ketiga gimana? Lu kan sama 3 orang nih, mana teman kantor dengan divisi berbeda. Kalau sama orang kedua ini sih lebih, awalnya tuh lebih ke arah cinta. Jadi rasa horny ke dia itu tuh dikit banget gitu loh. Gak tahu suatu kenapa lagi mabuk banget, langsung chat dia, cepetan dong samperin di kosan gitu. Dan ya udahlah, ternyata bener ya kalau mabok itu tuh bikin lupa rasa, dan bener-bener saya nggak enak gitu. Nah, maksudnya gimana? Lupa rasa? Lupa rasa, tapi inget nama. Bukan, harusnya kan lupa nama, inget rasa dong. Iya, gimana mau lupa nama? Tiap hari ketemu. Oh iya. Jadi lupa rasa aja. Ternyata tuh HS sambil mabok itu rasanya kayak kita, gimana, kayak kesemutan gitu. Hah? Bener, Gimana? rasanya kayak kesemutan kak. Jadi kayak apa sih, enteng banget badan kita gitu loh. Terus di situ kayak nyesel, ya elah kalau ini cuma seumur hidup sekali, mendingan gue HS pas lagi sober. Ini pas lagi mabok mana orangnya ganteng, kan sayang kalau lupa rasanya. Nah. Iya. Sama Jadi kalau ngewek lagi mabok tuh nggak kerasa atau? lebih ke kesemutan. Tahu nggak rasa kesemutan? Ya gue tahu. Ini kesemutan bagian mana? Bagian alat vitalnya. Karena emang bikin kesemutan anjir, kayak rasanya nggak ada rasanya, kayak nambah body count doang. Iya, tapi berikan lu berapa banyak so far?
Sebelum kerja ini udah 4, sekarang kayak 8 atau lebih deh kayaknya. Anjir, banyak Umur banget. gue baru 20. Seriously. Serius, aneh kan? Serem juga kan? Aduh, gila-gila. Zaman sekarang, aduh, gimana nih? Gue jadi admin jadi kayak malu gitu. Dalam jangka waktu belum 1 tahun lagi. Ya, Iya. tapi so far selama itu lu pakai pengaman kan? Enggak. Selalu safety. Awalnya gue menganut gak akan HS kalau gak ada pengaman. Setelah kerja di situ kayak, wah ini orang enak gitu loh. Ya udahlah gue gas aja gak pakai pengaman. Terus hal unik yang gue temuin itu tuh, temen gue pernah bilang gini, lu jangan nyari yang panjang, lu cari yang punya teknik gitu loh. Dan ternyata bener. Teknik industri ya bukan. Teknik mesin. Teknik komputer. bukan. Jadi maksudnya teknik dalam artian dia tuh punya skill gitu. Skill. Iya, Karena iya, iya. percuma mau gede apa panjang kalau nggak punya teknik itu tuh kayak cuma bikin tersiksa doang. Iya. Dan gue ngalamin yang enaknya itu, the best itu tuh sama selingkuhan yang pertama. Itu kayak enak sih meskipun nggak begitu besar tapi oke lah. Ya berarti so far dengan body count lo yang tadi lo udah sebutin, berarti ada skala licer bukan? Skala kecil besar dan segala macam. Berbagai jenis. Iya. Terus menurut lo yang paling enak itu yang bentuknya gimana, panjangnya semana, terus gimana gitu? Yang terakhir gue HS sih, ini temen gue udah kenal 1 tahun. Jadi tuh nggak begitu besar dan nggak begitu kecil, itu pas enak. Karena gue pernah ngalamin sama orang yang ketiga dalam kerjaan gue ini, dia panjang tapi nggak tahu kenapa dia nggak bisa keluar. Gue udah 2 kali loh, ini kok nggak keluar gitu. Gue milih udahin aja lah, sakit juga gitu. Jadi yang lebih enak itu sih nggak begitu besar dan nggak begitu kecil. Soalnya kalau panjang itu nggak enak, jujur nggak enak. Iya. Jadi enaknya yang pas-pas aja. Yang pas gitu loh. Iya. Berarti kalau misalkan gitu harus dicobain satu-satu dong. Kalau misalkan lo even someday lu nikah gitu. Jangan dong. Gimana? Kalau nikah sih gue nerimain aja, tapi unboxing dulu lah sebelum nikah. Lu Takut zong. tes drive dulu ya. Iya, ada tes drive dulu. Iya. Anjing. Tapi lu so far pernah selingkuh gak? Pernah. Ya, oke. Terus tapi lu sebel sendiri ya kalau sama orang selingkuh. Tapi lu selingkuh juga. Gimana Iya, sih? itulah kebodohan gue. Jadi gue itu pacaran itu dari zaman gue masih sekolah. Itu dimana gue ngerintis lah yang namanya nyari kerja sampai gue punya all shop. Dan gue punya satu pacar, gue sayang banget sama dia. Ternyata dia itu bikin gue trust issue. Trust issue-nya itu dia ninggalin gue di 1 hari, nggak ada kabar. Dan gue tahu itu dia ke Bandung sama cewek lain. Pasti di pikiran cewek, wah dia orang macem-macem dong, HS dong. Dan itu tuh yang bikin kepercayaan gue sama dia tuh udah hilang gitu aja loh. Jadi hubungan yang udah dibangun 2 tahun, hampir 3 tahun itu, dia dibilang royal sih royal. Sempet apa ya, bukan ngebeliin sih, mobil dia kasih gue buat gue pakai. Sempet hampir beli rumah juga buat merit. Cuma karena kepercayaan gue udah hilang, nggak tahu kenapa gue milih bertahan sebentar lagi, tapi buat bikin dia mau sama gue, sayang sama gue. Begitu sayang gue selingkuhin, dan itu bener-bener bikin dia trauma sakit hati sih sampai sekarang. Soalnya dia itu nemenin gue dari nol sampai gue punya uang, punya pekerjaan. Tapi saat itu juga gue selingkuh, dan selingkuhnya gue tuh juga udah parah banget. Separah apa? Sebenarnya masih normal sih ya, kayak Gimana nih udah parah banget terus jadi normal lagi. buat gue parah nih kalau Parahnya kalau kenapa? ini nih, mungkin buat orang-orang ini hal biasa ya. Gue bilangnya sama dia mau tidur, gue tinggal HP gue, dia minta live lokasi, gue tinggal, dan gue pergi check-in sama cowok. Karena udah di titik jenuh, sejenuh-jenuhnya. Bangsat. Gue dugem sama cowok sampai dia pernah nyusulin gue ke salah satu klub. Ternyata gak ketemu dong. Iyalah, gue main cantik, gimana lo bisa ngedetek gue gitu. Terus yang parahnya itu, gue pernah di fase jenuh tapi gue lagi pengen gitu, dan gue HS sama dia. Yang di bayangan gue itu cowok lain, bukan dia. Jadi kayak Cewek tuh bisa gue gitu ya? bisa dong. Kayak gue ngeliat tuh males banget gitu. Kayak di otak gue tuh gue lagi HS sama orang yang gue sayang gitu, sayang dia. Lah, lu punya, jadi dalam hati lu tuh ada berapa orang sebenarnya? 2 sih saat itu. Yang satu udah mau keeliminasi, tapi yang satu ini lagi pengen gue kejar gitu. Iya. Terus so far lu mau sampai kapan kayak gitu cinta? Sebenarnya pengen sih dapat yang serius.
Karena capek aja gak sih, kayak ganti mulu, kenalan mulu, itu tuh capek banget. Cuma gue berpikir lagi, diri gue ini belum jadi siapa-siapa. Kuliah masih terombang-ambing. Kerjaan juga, siapa sih cowok yang mau sama cewek yang kerjanya identik sama alkohol gitu. Pasti cowok berpikir hal-hal jelek gitu. Buat sekarang sih let it flow dulu aja. Lihat nanti kalau ada yang mau serius, Iyalah ya. oke. Tapi menurut gue juga lu masih muda lah ya. Lu masih butuh bisa explore dan melakukan hal banyak sih. Bener sih, cuma kalau buat explore hal-hal negatif udah cukup deh, gue udah capek. Setahun muter-muter dugem itu tuh udah capek banget. Setahun muter dugem-dugem tuh maksudnya lu semalam 4 tempat gitu gimana? Enggak sih, waktu itu gue pas masih kerja, gue kayak tiap malam itu klub gue datengin. Kayak rasa penasaran gue tuh gue langsung gue tumpahin gitu loh. Karena gue udah gak pacaran, hidup gue bebas, gue bisa main kemana aja, kapan aja. Berarti kalau lu pacaran lo gak bisa kemana-mana? Iya, kemarin itu dikekang sih, kayak buat berteman aja tuh pacar gue nggak terima gitu loh, kayak nggak suka gue berteman sama cowok, cewek, gue main sama yang lain tuh kayak nggak suka aja. Jadi gue lebih ke tertekan sih. Jadi begitu putus, Atau mungkin bebas. sebagai cowoknya lu tahu karena lu backgroundnya gimana gitu, jadi lebih melarang untuk kayak kebaikan bersama aja gitu. Lo ada kepikiran kayak gitu gak? Yang di pikiran gue sih dia pernah nyelingkuhin gue deh. Jadinya dia nggak mau gue ngelakuin hal yang sama gitu. Orang kalau udah ketahuan selingkuh pasti dia nggak mau lah ngalamin yang dia lakuin juga. Karena pengalaman juga sih. Ya. Kalau udah ketahuan pasti dia gak pengen. Iya betul. Tapi kalau udah ketahuan lu pasti tipe yang dendaman atau Dendam. Oh, zodiak lu apa sih? Apa? Zodiak lu apa? Aquarius. Emang Aquarius itu pendendam ya? Enggak, gua enggak. Oh iya, kita zodiaknya sama ya. Aquarius Lu tanggal itu- berapa ya? Tanggal 9. Oh iya. Harusnya Aquarius itu dingin loh. Bukan yang gampang kenal sana sini, bagi friendly gitu. Iya kan. Iya, dingin kok. Tapi kalau udah sayang tuh sayang banget. Betul. Bucin lah kalau Aquarius. Iya. Tuh. Iya. Terakhir kali ya, lu ada pesan atau saran gak untuk para pendengar? Maksud gue kayak this sounds like ya lu punya pengalaman kayak gini. So how to be, gimana lu untuk menjalani hidup para pendengar deh? Atau lu harapannya lu after this ngomong ini cerita tentang kehidupan lu punya seperti apa gitu? Pesan gue sih kalau kita masih muda nih, rasa penasaran apalagi hal negatif itu lebih baik hindarin deh. Soalnya kalau udah terjerumus itu bakal susah banget buat keluarnya. Gue itu semua itu berawal dari rasa penasaran sama alkohol, sampai gue jadi addicted sama alkohol. Gue yang nggak suka HS nyobain ini jadi keterusan. Itu tuh sebenarnya hal-hal yang harus dilakuin. Rasa penasaran yang harusnya dikubur aja gitu sih. Iya, berarti kalau penasaran iya coba cuman jangan keterusan gitu. Iya gak sih? Iya betul, kayak kalau lu bisa ngontrol, oke lah lu cobain tuh rasa penasaran lo. Balik lagi, kalau hal negatif buat apa sih lu penasarin? Kayak ibaratkan lu tahu nih ini tai tapi lu makan gitu loh. Iya. Itu ibarat jeleknya sih seperti itu. Jangan teh juga dong, alkohol lah ya, at least enak. Ibaratnya udah jelek ya. Iya, berarti ya buat para pendengar ambil sisi positifnya dari suatu hal yang negatif lah ya. Iya menurut gua, betul. siap ada hal yang negatif, siap ada pelajaran atau cerita sesuatu hal yang menurut lu salah atau POV-nya salah, lu juga lebih bisa untuk menilai, untuk lebih kayak oh ya sebenarnya ini ada hal baik juga yang untuk gua betul. ngasih barrier atau segala macam. Iya. Gitu sih. Alright, I think it's enough untuk episode kali ini. Thank you Cinta sudah mampir ya. Thank you. Semoga apapun yang lu semogakan oke lah. Semoga Amin. lu makin sasut-sasut dan lebih bijak aja lah, lebih wise. Amin. Kenakalan kemarin ya udahlah ya. Semoga berakhir kenakalan ini. Oke, jadi gue mau promote Instagram dia nggak bisa ya karena ada minus, sayang sekali. Jadi gue promote Instagram OverTVB aja untuk follow selalu, dan FWB Podcast on Spotify, kasih rate bintang 5 juga. Akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara dan juga Cinta pamit, and see you, bye. Bye.